Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali ya teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo. Karena lokasinya yang sangat berdekatan, jadi kita berinisiatif untuk sekalian berkunjung ke Pasar Klewer. Dan perjalanan dari arah Masjid Syekh Zayed Solo ke arah Pasar Klewer kurang lebih 15 menit. Ini kalau kita belok kanan, kita diarahkan ke Stasiun Balapan atau Stasiun Manahan. Dan kalau ke kiri, kita ke Karanganyar atau ke Kota Sragen. Pasar Klewer adalah pasar tekstil atau pasar batik yang terbesar di Kota Surakarta dan di Indonesia loh teman-teman. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan Keraton Surakarta ini juga merupakan pusat perbelanjaan kain batik yang menjadi rujukan para pedagang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Bangunan pasar dua lantai ini menampung 1467 pedagang dengan jumlah kios sekitar 2064 unit. Pasar Klewer tidak hanya sebagai pusat perekonomian, tetapi juga tujuan wisata dan simbol kota Surakarta. Pasar Klewer beralamat di Jalan Dr. Rajiman Wedyadiningrat nomor 5A, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kawasan di Pasar Klewer merupakan tempat pemberhentian kereta api yang digunakan sebagai tempat berjualan para pedagang pribumi. Oleh karena digunakan sebagai tempat berjualan, kawasan tersebut terkenal dengan sebutan Pasar Slompretan. Kata slompretan diambil dari suara kereta api ketika akan berangkat yang mirip dengan tiupan trompet. Pasar Slompretan ini merupakan tempat para pedagang kecil yang menawarkan barang dagangan berupa kain batik yang diletakkan di punaknya, sehingga tampak menjuntai, tidak beraturan atau berkeleweran jika dilihat dari kejauhan. Dari barang dagangan kain batik yang berkeleweran itu, pasar ini terkenal dengan nama Pasar Klewer. Pedagang di Pasar Klewer pada awalnya adalah para pedagang yang berjualan di daerah Banjarsari dan Supit Urang. Pasar Klewer mulai berkembang pada tahun 1942 sampai 1945 dan semakin berkembang hingga tahun 1968. Kemudian dibangunlah bangunan pasar bertingkat permanen pada 9 Juni 1970 untuk menampung para pedagang yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Oh iya teman-teman, di Pasar Klewer sendiri banyak menyediakan berbagai macam jenis kain dan pakaian, mulai dari pakaian anak-anak, dewasa, orang tua, pakaian resmi, pakaian sekolah, pakaian kemeja wanita, dan pakaian santai.
Selain itu, terdapat kaos, jaket, dasi, kain, bahan katun hingga sutra. Namun, yang menonjol di Pasar Klewer adalah adanya berbagai macam jenis batik. Di antaranya ada batik tulis Solo, batik cap, batik antik keraton, batik pantai keraton Solo, dan batik putri Solo. Selain itu, ada berbagai jenis batik dari Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, Madura, Betawi, dan kota-kota lainnya. Pokoknya komplit dan lengkap teman-teman. Di pasar ini juga tersedia kain batik untuk baju, spray, sarung bantal, dan aksesori-aksesori bermotif batik. Selain terkenal dengan pusat batik, pasar ini menyediakan makanan, kerajinan, pernak-pernik, barang elektronik, emas, dan peralatan dapur. Ada juga kerajinan khas masyarakat Solo yang berkualitas ekspor, seperti cermin, kayu ukir, kaca ukir, dan berbagai cenderamata berbahan dasar kaca. Oh iya teman-teman, pada tanggal 27 Desember 2014 malam, Pasar Klewer juga sempat terbakar hebat hingga habis. Pada saat yang bersamaan, di alun-alun Surakarta sedang berlangsung sekaten sehingga menimbulkan kepanikan. Kebakaran terjadi pada sayap barat bangunan baru pasar, sedangkan pasar lama tidak terkena dampak yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surakarta membangun pasar sementara di kawasan alun-alun utara keraton serta sebagai pagelaran keraton atas izin pihak Keraton Surakarta Hadiningrat sebelum pembangunan kembali komplek pasar selesai. Dan stasiun balapan juga berada cukup dekat dengan Pasar Klewer ya teman-teman. Di sebelah kanan kita terdapat Sekolah Marsudirini Surakarta. Jalannya sudah bagus dan maju ya teman-teman. Di sebelah kanan kita terdapat Balai Kota Surakarta ya teman-teman. Balai Kota dengan bangunannya yang sangat khas. Di area ini jalanan sudah tertata rapi ya teman-teman. Jadi membuat semakin nyaman para pengguna jalan. Ditambah lagi pemandangannya yang tak kalah menarik teman-teman. Terkesan kita sedang berada di wilayah kerajaan yang sangat modern. Tidak jauh dari Pasar Klewer juga ada banyak pasar.
Salah satu di antaranya ada Pasar Kliwon Surakarta, Kauman Pasar Kliwon Surakarta, Pasar Legi, dan Pusat Grosir Solo. Kita memasuki kawasan keraton ya teman-teman. Dari sini sudah terlihat pemandangan yang begitu sangat estetik. Pasar Klewer juga terkenal dengan pasar batik yang ramah. Di pasar ini segala jenis batik dapat ditemukan teman-teman. Menjadi salah satu pusat tekstil terbesar di Jawa Tengah. Kita sudah memasuki area alun-alun Kota Solo ya teman-teman, yang sepertinya sedang diperbaiki. Dari zaman dulu, Pasar Klewer terkenal sebagai tempat terbaik untuk mencari berbagai jenis kain batik dengan harga yang cukup murah. Ia juga menjadi pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah dan salah satu pusat grosir pakaian terbesar di Indonesia loh teman-teman. Tak aneh jika ia merupakan salah satu pasar tersibuk di Kota Solo. Kesibukan akan terasa begitu memasuki pasar. Para pedagang berteriak sahut menyahut dengan bahasa Jawa halus menawarkan barang dagangannya. Dan pembeli berdesak-desakan memasuki lorong-lorong pasar. Berhenti di satu kios untuk membeli pakaian atau sekedar melihat-lihat. Tak kalah kuli panggul atau pedagang asongan juga yang lalu lalang. Dan di Pasar Klewer menempati kawasan bisnis utama Kota Solo, yakni kawasan Coyudan, jalan tertua di Solo yang kini diubah menjadi Jalan Dr. Rajiman. Jalan ini menjadi saksi perpindahan Keraton Kertasura ke Surakarta. Sudah jamak pasar muncul dengan sendirinya, begitu beberapa penjual menggelar dagangan di suatu tempat. Begitu pula yang terjadi pada Pasar Klewer. Mulanya pada masa pendudukan Jepang, orang-orang menjual kain dan pakaian bekas yang sudah diwarnai ulang agar terlihat baru di jalan-jalan Solo. Konon, barang-barang berharga milik kaum bangsawan di Kasunan dan Mangkunegaran ikut juga diperjualbelikan. Karena waktu itu ekonomi sedang sulit ya teman-teman. Kita sudah berada di kawasan keraton ya teman-teman. Jadi kalau kita ke Pasar Klewer, kita juga bisa ke Keraton Solo ya teman-teman, karena lokasinya yang sangat berdekatan. Di sini pemandangannya terlihat sangat adem dan asri ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Pasar Klewer ya teman-teman. Ini bagian depan pintu masuk Pasar Klewer. Di sepanjang pinggir jalan juga terdapat banyak yang berjualan teman-teman.
Kita coba masuk dari arah pintu samping ya teman-teman. Dari sini sudah terlihat cukup jelas bangunan atau ornamen-ornamen khas kota Solo. Kita memasuki gerbang pintu samping. Inilah penampakan Pasar Klewer dari arah samping ya teman-teman. Bangunan pasar tradisional yang terlihat cukup modern. Inilah suasana Pasar Klewer di jam kurang lebih jam 10 siang ya teman-teman. Karena Pasar Klewer sendiri buka dari jam setengah 9 sampai jam 4 sore. Dan pemandangan jadi lebih indah karena terdapat adanya becak di depan Pasar Klewer. Oke, kita mau masuk atau sekedar meneliki sebentar ya teman-teman, biar teman-teman semua nggak penasaran. Nah, dari lorong samping sudah terlihat jelas ada berbagai macam aneka pakaian, dan khususnya mayoritas pakaian batik. Kita coba masuk dari arah pintu samping yang lain teman-teman. Nah, di lorong ini terdapat banyak aneka macam pakaian batik. Ada berbagai jenis, macam-macam batik ya teman-teman. Ini ada daster pakaian batik cewek. Ini pakaian batik anak-anak juga ada. Banyak aneka batiknya teman-teman. Dari batik tradisional hingga batik modern. Tempat ini cocok banget buat teman-teman yang hobi fashion atau pakaian batik. Apalagi batik sekarang sudah menjadi pakaian Nusantara ya teman-teman. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan batik Indonesia juga telah diakui oleh UNESCO loh teman-teman, sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Buat teman-teman yang berwisata ke kota Solo, rasanya kurang afdol kalau belum datang ke Pasar Klewer ini teman-teman. Oke, cukup sekian dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti dan menonton video kami.
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.